Tani Vlog Channel. Saya tinggal dengan imam-imam yang lain di pastoran ini. Lalu bagaimana saya mencoba untuk pertama-tama tugas pertama saya adalah apa? Membuat pastoran ini adalah surga bagi kita. Nyaman. Saya sedih kalau saya bisa senyum baik-baik pada umat, tetapi dengan teman pastoran saya tidak bisa tersenyum. Saya malas untuk makan bersama. Saya mencoba menghindari pastor teman saya untuk membangun persekutuan di dalam rumah saya. Maka saya tertarik sebuah ide yang dimunculkan oleh salah seorang pengkhotbah. Dia mengatakan, ingat, pelayanan itu harus muncul dari sebuah apa? Dari sebuah oase rumah yang nyaman. Oase rumah yang apa? Yang sungguh dipenuhi oleh Roh Tuhan. Bukan kering, gitu ya. Maka kalau sebuah pelayanan lahir dari sebuah kekeringan, maka dia bukan pelayanan, dia pencarian, gitu ya. Dia mencari kehangatan, dia mencari pengakuan, dia mencari status itu. Dia mencarinya bukan di home-nya, bukan di dalam rumahnya, gitu. Di sini penting hidup di dalam roh adalah apa? Bahwa internalisasi kita di dalam diri kita, kita akhirnya mengerti bahwa hanya persekutuan dengan Kristuslah yang membuat kita bisa keluar, diutus, dan siap diutus. Ayat 13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kau mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi rupanya kalau kita mau hidup di dalam roh, itu berarti apa? Allah menuntut hidup kita benar dan berkenan pada Allah. Jadi hidup dalam roh itu bukan berarti, mohon maaf, tidak cukup dengan puji-pujian, tidak cukup dengan doa. Enggak. Kita dituntut untuk hidup benar dan berkenan pada Allah. Maka disitulah pentingnya pola hidup apa? Mati raga dan ugahari. Mati raga itu berarti apa? Berarti kita berani melakukan hal yang justru sebaliknya, gitu ya. Sebaliknya itu berarti apa? Kalau saya misalnya saya ketemu dengan orang yang menyakiti hati saya langsung berpikir, lebih baik menghindari dia. Tetapi karena saya ingin berkenan kepada Tuhan, hidup benar, maka saya justru menyapa dia. Ini mati raga. Jadi mati raga itu justru melakukan perbuatan sebaliknya. Jadi kalau jengkel melihat suami, gue diemin dia, gue tidak layanin, justru sebaliknya. Anda kasih makan sebanyak mungkin suami Anda. Suami Anda jarang dipeluk, peluk. Kalau perlu sampai mati dia peluk, dicekik saja sekalian gitu ya. Jadi ini mati raga, jadi melakukan percis sebaliknya apa yang ada di dalam perasaan kita gitu. Ini bukan sesuatu munafik, bukan gitu. Ini melawan apa? Melawan kelemahan daging kita. Gitu. Jadi mati raga percis membentuk kedagingan kita supaya semakin dibentuk oleh keutamaan. Bukan pembalasan. Dan ugahari adalah sikap yang apa? Sikap berani come and go. Kalau Tuhan memberi, syukur. Kalau Tuhan mengambil, ya syukur juga. Walaupun meneteskan air mata. Walaupun sakit. Jadi ugahari itu berarti apa? Saya tidak teriak-teriak, haleluya, puji Tuhan pada saat gaji saya besar, gitu. Tidak. Tetapi ugahari juga adalah orang yang berani apa? Kehilangan, berbagi. Saya ingat sebuah ide yang berkata, we must becoming a people not only thanksgiving person, but also we must becoming a thanks living person. Saya suka banget ide itu. Saya teringat suatu hari waktu saya di rumah retret Pratista, ada seorang oma.
Kan orang datang ke gereja kami itu untuk minta intensi didoakan gitu. Romo, tolong doakan dong. Apa? Doa apa, Oma? Doa syukur. Saya bersyukur. Kenapa Oma bersyukur? Ya saya tuh bersyukur punya anak-anak ya. Usaha mereka tuh maju-maju, Romo. Dan anak-anak saya dengan cucu-cucu saya tuh rukun banget. Dan saya lebih bersyukur, Romo, anak-anak saya tuh baik-baik semuanya. Saya tuh sering dibekelin banyak uang oleh mereka. Saya juga setahun 3 kali bisa jalan-jalan ke Hong Kong, ke Singapura, ke Australia, jalan-jalan, Romo. Tolong doakan ya, Romo, supaya keluarga kami itu semakin diberkati Tuhan. Oma itu ngasih amplop. Lalu setelah Oma itu pergi, pada saat mau misa, kan amplop itu dibuka tuh. Saudaraku yang terkasih, pada saat melihat amplop itu langsung saya serangan jantung. 20.000 rupiah. Oh my God, kata saya itu. Kasihan banget gue gitu. Jadi Oma itu bisa thanksgiving, but not becoming a thanks-living person. Gitu. Thanks-living person adalah apa? Orang yang berani apa? Membawa syukur pada orang lain. Orang ugahari selalu merasa bahwa apa yang dia dapat not only for myself, no, that is also for you. God give it to you through me. Nah itu keren banget gitu ya. Ini ugahari. Adalah apa di ayat 14-15 mengatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roh yang menjadikan kau anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, anak Allah adalah kasih. Karena Allah sendiri adalah kasih. Maka pada saat orang dipimpin oleh roh Allah, orang itu dipenuhi dengan pengalaman kasih. Bahkan di dalam pengalaman kasih, orang itu selalu bisa mensyukuri walaupun situasi begitu pahit yang harus dihadapi. Beberapa hari yang lalu saya diminta masuk ke ICU untuk mendoakan orang, memberikan sakramen. Pada saat saya masuk ke ruang ICU, sebelumnya ibu itu berkata, Romo tolong doakan. Suaminya baru 48 tahun kena kanker paru-paru. Padahal tidak merokok, padahal suami ini sehat, rajin olahraga. Dan 2 tahun terakhir drop karena kankernya. Dan akhirnya masuk ICU. Lalu ibu itu berkata, tolong doakan Romo semoga sembuh. Tapi Romo, satu sisi saya ingin dia sembuh karena saya membutuhkan dia. Saya nggak mampu membesarkan 2 anak yang masih butuh biaya. Tapi di sisi lain saya lihat suami seperti itu saya tidak tega. Terus lalu saya berkata, lalu saya harus doa apa Bu? Dan ibu itu berkata, ya biarkanlah. Kalau Allah menghendaki dia menghadap, biarkan saya kuat. Berikan saya kekuatan supaya saya bisa berjalan, menjalani kehidupan. Lalu saya bersama keluarga dan 2 anaknya berdoa. Dan setelah berdoa saya melihat memang begitu parahnya suaminya. Semua alat sudah ada di dalam tubuh dia. Dan sehari yang lalu saya mendengar bahwa suami itu meninggal. Dan istrinya berkata, Romo, saya bahagia bahwa suami saya tidak menderita lagi. Tapi saya sedih karena orang yang saya sayangi dan saya andalkan hilang dalam hidup saya. Tapi saya percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya langsung berkata, wow, ini orang punya iman. Ini orang mengalami kebangkitan. Bahwa di dalam kebangkitan dia sadar, penderitaan seperti apapun tidak akan pernah memisahkan cinta Allah dalam hidup saya. Semoga kebangkitan Kristus menjadi kemenangan setiap pribadi yang ada di tengah kita. Dan kalau Anda sedang menghadapi saudara-saudara yang sedang lumpuh imannya, kandas imannya, mari malam hari ini kita doakan. Roh Kudus bisa berkarya. Roh Allah bisa mengubah orang-orang yang sedang
patah hati, orang-orang yang kandas imannya. Biarkan Roh Allah memampukan mereka sehingga mereka dimenangkan oleh Allah sendiri. Shalom, Tuhan memberkati. Antoni Vlog Channel.